Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosminta Pohan, NIM 11810323096, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Bimbingan Konseling. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan anak berbakat yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, saya akan membahas mengenai ciri-ciri anak berbakat. Anak berbakat memiliki karakteristik yang menonjol dalam aspek-aspek kesiagaan mental, kemampuan membaca, keinginan untuk belajar, daya konsentrasi yang nalar, ungkapan verbal, dan kemampuan mengajukan pendapat, menunjukkan minat yang luas, berambisi, mandiri, dan mempunyai rasa humor. Menurut R.A. Marison dalam 2012, anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman ada 10. Yang pertama ada membaca pada usia lebih muda, lebih cepat dan banyak. Yang kedua mempunyai pembendaharaan yang luas. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang luas. Yang keempat, inisiatif, dapat bekerja sendiri. Yang kelima, orisinalitas dalam ungkapan verbal. Yang keenam, pengamatan yang tajam. Yang ketujuh, krisis sensitif intuisi. Yang kedelapan, keinginan kebebasan. Yang kesembilan, senang mencoba hal baru. Dan yang 10, konsentrasi untuk jangka panjang. Yang 11, daya imajinasi yang kuat. Yang 12, cepat menangkap hubungan-hubungan. Nah, yang kedua ada cara pengembangan anak berbakat. Anak berbakat dapat diasah atau dikembangkan dari berbagai hal, baik dari segi personal, lingkungan, maupun latihan yang diperlukan. Menurut website Universitas Bina Nusantara, pada 2012, beberapa hal yang harus ditempuh dalam mengembangkan bakat, diantaranya sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, keberanian. Keberaniannya ini seperti contohnya berani memulai, berani gagal, berani berkorban, berani bertarung. Dengan keberanian kita bisa memuat jalan keluar dari berbagai kendala yang dihadapi. Nah, yang kedua ada latihan. Latihan ini ada bakat yang perlu diasah. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Yang ketiga ada dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan ini seperti layanan ini mencakup manusia, fasilitas biaya, kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Yang keempat ada memahami bakat dan mengatasinya. Perlu diidentifikasi dengan baik kendala yang terjadi, kemudian mencari jalan keluar. Dan yang kelima, setiap orang pasti mempunyai bakat. Nah, bakat dapat dimiliki setiap orang dan bakat tersebut pasti bermacam-macam. Selanjutnya yang ketiga di sini ada masalah yang dihadapi anak berbakat. Anak yang berbakat kreatif memiliki imajinasi yang kuat, pemikiran yang irasional, kemandirian, dan minat yang luas. Dapat melibatkan diri dengan lingkungan dan dapat menjadikan mereka sesuatu yang lebih menarik. Di lain pihak, kemampuan mereka sudah terlihat dari sudut tinjau yang lain. Krisis, bosan dengan tugas rutin yang mengakibatkan mereka terlibat ketenggangan dan ketidaknyamanan dalam hubungan orang dewasa, teman sebaya, sehingga mereka perlu dibantu dalam menjalani hubungan sosial. Nah, di sini ada 3 karakteristik kepribadian yang menyebabkan kerentanan anak berbakat. Yang pertama ada perfeksionisme, yang kedua kepekaan yang berlebihan, yang ketiga ada kurangnya keterampilan sosial. Konseling anak berbakat. Anak berbakat kreatif memerlukan program bimbingan dan identifikasi yang berkenaan dengan karakteristik, hubungan, dan masalah-masalah mereka. Diperlukan dukungan dari lingkungan yang meliputi fleksibilitas yang memberikan kesempatan model positif, bimbingan dan dukungan untuk membangun kepercayaan
diri dalam melakukan kegiatan kreatif, empati, dan menghargai rasa hormat anak berbakat kreatif. Menurut Munandar 2009, setiap investasi bertitik tolak pada karakteristik yang berhubungan dengan beridentifikasi yang meliputi 3 bidang khusus, yaitu psikologi sosial, akademis, dan perencanaan karir dalam hidup. Nah, di sini ada yang pertama, strategi kebutuhan psikologi anak berbakat. Psikososial anak berbakat memerlukan pengalaman dan yang jelas mengenai ciri-ciri efektivitas yang membedakan anak berbakat dari norma. Jika jenis konseling itu merupakan bagian dari kurikulum anak berbakat, guru dapat menanganinya. Jika bidang masalah terutama klinis, maka dapat diminta kepada psikolog klinis jika masalah ini diperkembangkan modal dan mengasuh anak berbakat, maka orang tualah yang paling tepat memberikannya. Nah, yang kedua ada strategi untuk kebutuhan konseling akademis. Siswa bakat memerlukan bantuan dalam perencanaan akademis, mulai dari SD kelas 6. Secara mengeja kebutuhan utama dalam bidang ini berkenaan dengan memahami penerapan objek akademis dalam kehidupan nyata. Contohnya, mengembangkan strategi kategoritif yang memahami dan menilai pilihan dan kesempatan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, memahami program informasi pengentasan asesmen. Yang kedua, ada penerapan akademis dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, program mentor. Yang keempat, ada keterampilan mengorganisasi dan mengelola. Dan di sini ada gagasan yang saran mengenai bagaimana belajar, mengatur waktu, dan kegiatan lain memerlukan keterampilan organisasi dan manajemen sangatlah bermanfaat bagi siswa berbakat. Saran belajar yang efektif itu yaitu yang pertama, buatlah jadwal belajar yang membuat batas jangka waktu panjang dan pendek. Yang kedua, ada sediakan tempat belajar di rumah yang nyaman. Yang ketiga, buatlah kelompok studi atau temuan seorang siswa dengan minat yang mana belajar minimal sekali dalam seminggu. Yang ketiga, mintalah bantuan untuk bidang yang tidak dipahami. Yang kelima, usahakan dalam belajar bekerja pada suatu objek setiap hari sedikit. Jangan menunda sampai akhir. Jika sedia alternatif pilihan proyek di luar yang menarik dan kreatif. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.